Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Istanbul, Masya Allah. Sehat pian teruslah. Masya Allah pian. Terima kasih Istanbul. Istanbul, makasih lah. Timbul batuk kan? Masya Allah. Anyar malihati nana. Terima kasih yang hadir semua, insyaallah barakah. Amin ya rabbal alamin. Doakan ulun. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menyambung ayam sekadar himung niat kada boleh, tetap kada boleh. Himung melihat kada boleh. Inggi. Karena itu menyiksa. Kada boleh. Nah. Maryam, makasih. Masya Allah Maryam. Apa ini? Sehat-sehat Maryam. Inggi. Terima kasih Istanbul, terima kasih. Ulun ma'anuna. Ada kandangan inggi, terima kasih. Jikalau di pikiran menyebut Allah inggi dengan kata kasar tetapi tidak ada niatan buat murtad, kada apa-apa. Orang yang menyebabkan murtad itu 3 macam. 1 etikat, 2 perbuatan, 3 perkataan. Bahasa Arabnya terima kasih apa guru? Guru bahasa Arabnya terima kasih apa? Syukran. Syukran itu tetangga ulun guru aja. Ya syukran bahasa Arabnya, Masya Allah. Kada murtad. Maryam, Masya Allah Maryam. Aryati, terima kasih. Assalamualaikum guru, salam dari Batu Licin. Inggih. Pian lagi di mana guru? Di hati pian ya, ulun nih. Inggih. Maria. Masya Allah, terima kasih. Adakah zikir sir guru? Di mana? Zikir sir itu macam-macam. Zikir sir itu. Zikir itu apabila tidak diucapkan berarti sir namanya. Jungkirlah. Kalau diucapkan, kalau diucapkan jahar namanya. Kalau tidak diucapkan namanya zikir sir. P3K insya Allah.
Hmm. I'm hungry namanya. Bahasa Arabnya aku lapar. I'm hungry. Guru apa doanya pas di ruang ujian? Baca ya latif atau ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, baca. Kayak apa musahadah yang tepat guru kanurkah kejat ya? Jangan langsung kejat. Hendaklah melalui sifat atau melalui nur Muhammad saja. Jangan langsung kejat. Karena jatuh laisa kami syai'un. Walaupun kita kena wasil itu kada wasil kejat. Tetap wasilnya ke sifat nanti dan ke af'al. Ada juga wasil pijat, iya wasil pijat kena wasil karena jad dan sifat itu kada bisa dipisahkan. Karena itulah apabila wasil pertama biasanya langsung wasil pijat namanya. Nah di situ kita merasakan kebesaran sifat, kebesaran afal dan kebesaran jad. Bisa juga langsung ke jad karena zahirnya kena baru turun ke sifat ke afal. Seperti itu. Jadi kalau orang itu wasil pertama biasa langsung ke jad biasanya, langsung wasilnya ke jad. Tapi kalau musahadanya jangan. Musahadanya kada bisa kejat. Doa ketimpa musibah apa guru? Doa ketimpa musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa kalaunya kehilangan Allahumma khlib khairan minha. Kalaunya kehilangan Allahumma khlib khairan minha. Kalau kehilangan, kalaunya kada, kalau kayak itu innalillahi aja. Ija asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilnya seperti itu. Guru ulun minta izin Bapak. Dari Riau, bilanya disir guru, kayak apa kejatnya? Disir itu sudah masuk kejat. Disir itu orang sudah fana pada sifat, fana apal pada jat sudah. Kalau sudah disir, kada bisa di sini pian kada bisa mariatun lah. Di sini makamnya pian harus wasil dulu, baru mendapatkan sir. Orang yang wasil itu belum tentu dapat sir. Nah itulah orang itu fana pada, misalnya fana orang itu wasil dulu. Nah orang yang wasil itu belum tentu dapat sir. Nah bilanya disir kayak apa kejat ya? Disir itu sudah berarti bertemu sudah dengan jat sudah. Bila dengan sir itu orang panah aja sudah dijat dah. Tapi untuk mendapatkan sir, pian kada akan ketemu panah pijat itu yang didapat itu nanti sirnya itu yang ianya. Sirnya itu laduni namanya, faidul ilahiyah namanya, ilmu rabbani namanya. Apabila orang itu panah sampai kepada sir, disitulah terbukanya. Sir itu adalah pembuka daripada rahasia, daripada jat dan sifat dan apal. Itu namanya sir namanya. Sir itu, ulun ulangilah. Orang yang sudah panah fillah, panah pada sifat dan apal dan jat dalam artian jajab, itu belum tentu dapat sir. Setelah dia dapat sir itulah namanya pembuka. Sir itu hanya rahasia jat, rahasia sifat, rahasia af'al. Itu sir tadi itu. Sir itu adalah ilmu yang terbukanya rahasia daripada sifat dan jat tadi itu. Jadi pian kada perlu memikirkan jat. Kalau dibukakannya jat, dia terbuka jatnya. Kalau terbuka sifatnya, terbuka sifatnya. Kalau terbuka apalnya, terbuka apalnya. Itulah namanya sir. Nanti itu. Don ada bermimpi diberi orang zikir guru kayak apa guru? Ya kalau zikirnya bagus silahkan dibaca saja. Enggih. Bujurkah guru zakat fitrah kada boleh lawan orang nang kada baik bisa salat? Di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau orang itu tidak salat dalam artian mengingkari akan itu salat, benar-benar mengingkari, itu kada sah zakat fitrah dengan kita, dengannya itu. Karena dia itu dihukum akan murtad sudah, kafir sudah. Tetapi kalau orang itu meninggalkan salat dengan sebab malas atau ada meninggalkan salat itu dengan sebab apa namanya? Dengan sebab uzur misalnya. Itu kada apa-apa, sahaja dengan fitrah dengan dia. Ini kada apa-apa. Jadi ada rinciannya kaminal khairullah. Ada rinciannya yang kada sah itu. Inggih mariatun pian paham tuh berarti. Waalaikumsalam Khadijah anaknya. Anak siapa? Sebenar-benarnya niat secara hakikat itu kayak apa guru? Ilahi anta maksudi warida kamatlubi. Jadi sebenar-benarnya niat tuh kalau bahasa Arabnya al-qasdu yaitu tujuan. Secara lugatnya al-qasdu yaitu tujuan. Karena niat sebenarnya apa? Ilahi anta maksudi warida kamatlubi. Dalam kita berniat itu tujuannya kepada Allah Ta'ala dan dalam beribadah itu benar-benar mengharap ridanya. Itulah niat. Itu sesuai dengan arti niat lah. Niat tuh kalau udah secara lugat al-qasdu aja.
Makanya kalau kita hendak sembahyang ilahi anta maksudi warida kamatlubi. Anda berzikir ilahi anta maksudi warida kamatlubi. Ya Allah pian jua yang ulun tuju. Dan keridaan pian jua yang ulun tuju. Itulah yang ulun tuntut. Nah itu niat yang sebenarnya itu. Waalaikumsalam sirrullah. Masya Allah. Kayak apa guru supaya dapat sir secara caranya guru? Sir itu harus melalui namanya jalan mujahadah dan riyadhah. Namanya orang itu dinamakan salik namanya. Orang salik itu senantiasa musahadah. Nah orang yang musahadah itu lalu dia itu akan mendapatkan kepanaan pillah namanya. Nah setelah panah tadi ulun jelaskan baru dia dapat sir. Baru dia dapat sir. Nanti di waktu dia menjalani musahadah dan murakabah di jalan salik dapat dari sir dapat. Tetapi itu dapatnya model perasaan kita ini halus, lembut dan tahu kita keadaan orang. Itu dalam keadaan kita tadi itu apa namanya itu? Dalam salikin itu sudah diberikan rasa sudah oleh Allah Ta'ala. Diberikan karamat. Diberikan kita itu wasil-wasil yang sebentar. Lezat namanya. Supaya kita tidak kaget kalau kita masuk ke dalam makam tajrid yang sebenarnya nanti. Waalaikumsalam Nana. Guru kalau orang meninggalkan salat bertahun-tahun habis itu taubat, apa diampuni Allah Ta'ala? Diampuni, orang murtad aja diampuni. Orang tuh keluar daripada agama Islam lalu dia kembali diampuni. Kalau meninggalkan salat aja kada ada niat berkafir, kada adanya, kada apa-apa. Selainnya dikeluarkan pun tetap dia bertaubat kembali kepada agama Islam tetap diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu Allah Ta'ala namanya bersifat Rahman dan Rahim. Lawan seseorang. Maryam alhamdulillah. Hingga masalah. Ini di sini kada bisa dihapus lah Maryam lah. Yang disebut ting. Kena cara menghapusnya kayak apalah yang di sini. Bingung abah nih. Apa itulah. Oh mungkin sinyalnya mungkin. Terima kasih sama-sama lah. Minta maaf, minta ridha inilah pertanyaan. Guru kayak apa orang meninggal bisa hilang? Oh tergantung Allah Ta'ala yang menghendaki hilang. Hendak kada. Makanya kita itu kalau belajar masalah ilmu-ilmu yang seperti itu diutamakan dulu belajar ilmu tauhid dulu. Nggih. Karena kalau kada belajar ilmu tauhid itu kada bisa. Ada mengerti namanya sifat harus lawan Allah Ta'ala. Nah, Guru kayak apa supaya laki sadar biar mau salat? Ya, disuruhnya berkawan-kawan dengan orang nang berkawan nang saleh. Disuruh berkawan itu insya Allah nantinya bisa dengan berkawan tadi. Apakah bisa mendapatkan ilmu tanpa dipelajari? Apa itu salah satu ilmu dari leluhur? Kada bisa. Kalau ilmu fikih mesti belajar. Nanti pemahamannya baru diberikan oleh Allah Ta'ala. Nggih, ilmu leluhur wallahu alam lah, harus saja ahli orang itu. Artinya mendapatkan ilmu ladunika, ilmu apakah itu harus ya. Tetapi ada ilmu-ilmu itu yang harus kita itu diamalkan baru mendapatkan ilmu yang kada kita belajar. Artinya awalnya adalah berilmu dulu. Berilmu, beramal, baru diberikan Allah Ta'ala ilmu lam ya'lam tadi. Apabila sudah mengamalkan ilmunya. Dosakah seorang suami yang menghabiskan uang hasil kerja istri dari sebelum nikah dibuat jadi jelas itu berdosa wibinai. Bolehkah guru? Dan sunnah dan disuruh dia itu menceraikan suami kayak gitu. Bolehkah guru bila kita merasa makrifat kepada Allah Ta'ala dalam ilmu tasawuf itu guru? Kada boleh. Merasa ma'rifat itulah yang maulah kita kada bisa ma'rifat. Hingga bila ada akuan, mariatunlah itulah yang menjadikan kita kada mau ma'rifat. Mujar ulun sering menyebutkan itu, bila orang itu merasa harat, maka dia tidak akan mencapai ma'rifat. Artinya ada sedikit merasa harat, kada bisa. Inya mencapai ma'rifat. Tar dulu, konsentrasi dulu. Ini kebanyakan pertanyaannya dah, konsentrasi. Kayak apa menghilangkan keakuan guru? Belajar. Yaitu dengan zikir, dengan musyahadah. Belajar dengan guru.
dengan guru. Menghilangkan keakuan itu tidak bisa kalau tanpa ilmu. Ilmunya apa dulu? Ilmu hakikat dulu belajar, ilmu tauhid dulu. Nah, ilmu tauhid itu diamalkan berarti masuk kepada hakikat. Nah, orang yang musahadah, murakabah, mujahadah itu masuk kepada ilmu hakikat sudahnya. Ya, untuk menghilangkan keakuannya tadi itu. Itu kada bisa hilang kecuali satu dengan ilmu, dua dengan bimbingan guru. Kalau kada ada bimbingan guru kada bisa. Nggih, selesai guru menalakinkan zikir, apakah kita sudah bermurabi lawan sidin. Nah, kalau pian menganggap sidin murabi, ya murabi namanya. Ini ada juga orang itu tabaruk saja, habis ditalkinan orang kada tahu-tahu dengan guru. Ini perlu pian ketahui lah. Orang bermurabi itu, bermurabi mursyid itu dia tidak lepas dari gurunya, murabi mursyidnya. Jangan pian habis betalkin bahwa itu sudah murabiku aja. Itu kada seperti itu keadaannya. Keadaan orang yang dibimbing dengan murabi mursyid itu dia senantiasa bertakluk dengan murabinya. Senantiasa dia berpegang dengan murabinya. Kalau perlu berkhidmah dengan murabinya. Ini kadang kita ini kan kebanyakan handak-handak cepat jadi wali. Wah, sana ada orang alim, orang wali. Oh, datangi guru talkin ulun, angkat ulun jadi murid pian. Angkat ulun jadi anak pian. Wah, kada bisa kayak itu. Kada bisa kayak itu, imbah itu hilang. Kada bisa. Pian orang mengangkat jadi murabi itu dia memperhatikan dulu. Dia melihat habis itu murabinya itu ada isyarat untuk mengangkat orang itu, menjadikan orang itu dibimbingnya. Seperti itu. Dan kita kada bisa lepas dengan murabi itu. Nah, itu perlu kita ketahui. Kita bermurabi mursyid itu pian seluruh jiwa pian ditaklukkan dengan guru. Murabi mursyid itu dengan menimbulkan mahabbah namanya. Orang yang berpulang ke rahmatullah itu rohnya apa dengan jasadnya guru? Rohnya kalau dicabut, jasadnya itu tinggal, jasadnya untuk bumi. Inggih, apa itu dikembalikan ke asalnya tanah kembali kepada tanah. Rohnya itu kembali kepada di mana Allah Ta'ala nanti menempatkan rohnya. Tetapi dalam beberapa riwayat seperti inilah. Setelah kita dikuburkan itu, roh kita itu dikembalikan dulu. Seperti itu. Rohnya itu kembali kepada Allah Ta'ala dalam artian di dalam hadrahnya Allah Ta'ala. Ada yang ditempatkan di sungai, ada di paruh-paruh gunung, di paruh-paruh burung-burung yang hijau. Seperti itu. Di dalam kendi nanti tergantung amaliyahnya. Nanti di hari kiamat baru kembali ditiupkan lagi, dipertanggungjawabkan lagi. Wallahu a'lam. Selesai garis ini menalkinkan adalah kayak apa guru menghilangkan. Sudah tadilah, ulun baca sampai ke bawah lagi lah. Soalnya tegisir. Hingga tegisir tadi. Lamunnya kada kenal Allah Ta'ala, bujurlah sembahyangnya kada sah dan sia-sia. Arif putra, orang kenal dengan Allah Ta'ala itu ada tingkatan masing-masing. Kalau anak-anak ditakuni kamu kenal dengan Allah Ta'ala, tahu ya, siapa Allah. Ya. Nah, sudah kenal berarti ya. Sesuai dengan kadar keilmuannya. Begitu juga orang sembahyang. Orang yang menjalankan sembahyang, puasa, zakat, haji, itu sudah kenal dengan Allah Ta'ala. Awaludin ma'rifatullah. Cuma kenalnya tuh berbeda-beda. Seikong kenalnya sampai di sini, seikong sampainya di sini. Jangan disamakan orang ma'rifatnya. Sekali lagi ulun madahkanlah. Orang ma'rifat mema'rifatan ngarannya, bukan ma'rifat yang sebenarnya. Namun kada kenal dengan Allah Ta'ala aja. Berarti orang itu kada sah sembahyangnya. Kada bisa disamakan dengan kita kema'rifatan seseorang itu. Berhati-hati orang nambah pandiri itu pian kin kada ma'rifat, berarti ilmu pian kada cukup, pian terlalu tinggi mengaji dulu, main madahkan orang kada. Awaludin ma'rifatullah itu awalnya orang mengenal Allah Ta'ala itu mengucap la ilaha illallah itu sudah kenal. Artinya kada bertuhan warik, kada bertuhan ini, kada bertuhan itu, Allah aja Tuhannya. Maka dengan bertuhan itu dia berarti bertuhan Allah tadi, maka timbul kewajibannya sembahyang, puasa, zakat dan haji. Kalau dia mampu, itu ma'rifat dayanya. Nah, masalah kema'rifatannya itu beda-beda nanti seseorang. Ada yang kenal ma'rifatnya kalimatnya saja. Ada yang rahasia daripada kalimatnya. Ada yang terkandung di dalam kalimatnya. Ada yang mampu memusahadahkan kalimatnya. Macam-macam nanti ada yang sudah wasil dengan kalimatnya. Jadi macam-macam. Nah, itu berhati-hati. Jadi orang menyatakan itu sembahyang tetap diterima. Asalkan syarat dan rukunnya dipenuhi dan Islam. Cara mengamalkan sifat 7 kayak apa guru? Macam-macam.
hendak cara musahadah boleh, hendak cara tapakur boleh, hendak cara zikir boleh. Sifat 7 itu. Yang penting pian menafikan, misalnya melihat pian, aku ini bukan penglihatanku, dilihatkan aja oleh Allah Ta'ala, mengamalkan sifat 7 juga namanya. Misalnya kau mengangkat sesuatu, berjalan sesuatu, bergerak, mengarahkan sesuatu, di hatinya dia memandang secara hakikat bahwasanya bergerak badiamku ini kada lain daripada anugerah Allah Ta'ala, daripada takluknya sifat kudratnya Allah Ta'ala dengan dia. Nah itu mengamalkan sifat 7. Mengamalkan sifat 7 itu dengan musyahadah namanya. Senantiasa menyaksikan ketauhidan apalnya, ketauhidan sifatnya, ketauhidan jatnya. Sehingga hilanglah jatnya, sehingga hilanglah sifatnya, sehingga hilanglah apalnya. Lebur dengan sifat Allah Ta'ala, lebur dengan jat Allah Ta'ala, lebur dengan asmanya Allah Ta'ala. Seberataan itu mengamalkan sifat 7. Dengan cara apa? Macam-macam. Berzikir, memandang, bertunduk, berdiam, memanakkan diri dengan nafas, dengan zikir tadi, dengan musyahadah, dengan murakabah. Terus seperti itu dihilangkan keakuan-keakuan yang ada pada dirinya, maka tajalilah sifat yang sebenarnya. Nah, bila orang itu panah pada sifat, maka dia akan memanakkan sifatnya kepada Allah Ta'ala, maka yang timbul sifatnya Allah Ta'ala. Apabila dia memanakkan kepada afalnya kepada afal Allah Ta'ala, maka yang timbul afal Allah Ta'ala pada hakikatnya dahulu. Nanti baru diberikan jajab yang sebenarnya, dia kadang merasa mempunyai apal, mempunyai sifat, mempunyai jat lagi. Ya Allah Maryam. Masya Allah Maryam. Beri Maryam pertanyaan yang bagus. Supaya ulun ini jauh mencapai musyahadah kayak apa guru. Murang mencapai musyahadah tuh, musyahadah aja. Musyahadah itu. Maksudnya yang pian maksud akan tuh, mencapai musyahadah itu akhir daripada musyahadah, yaitu wasil namanya. Kalau musyahadah itu ya kita berdiam musyahadah. Mikirkan, musyahadah itu isinya tafakur namanya. Musyahadah itu menyaksikan afal Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, dan kebesaran zatnya. Di mana menyaksikan? Di gerak kita, di diam kita, di pendengaran kita, di penglihatan kita, di seluruh alam yang kita pandang, itu kita saksikan aja. Tauhidul afalnya, tauhidul sifatnya, tauhidul zatnya, itu namanya fanafilah. Bila pian mensuhud semuanya ini minallah, dan asalnya satu juga, suhudul kasrah, suhudul kasrah fi wahdah fil kasrah, itu namanya bakabilah namanya. Artinya seluruh alam ini bakanya, artinya kekalnya, adanya itu diadakan oleh zat yang bersifat baka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama aja dengan tauhidul afal, tauhidul sifat tadi itu. Maryam, terima kasih. Assalamualaikum guru. Inggih. Salat duha kan jam 9, tapi tapi keadaan banyak kayak Pak Guru. Sembahyang duha itu dimulai sayanglah mulai timbul matahari sampai hendak zuhur. Hendak jam 9 boleh, hendak jam 7 boleh, hendak setengah 7 boleh, hendak jam 11 boleh, pokoknya hendak zuhur sampai sembahyang zuhur. Nyentuk mahayau. Maryam, masalah minta maaf Maryam lah, laki pian, masalah minta rida ulun. Sembahyang jaru harus berturut-turut kak guru. Iya, bersambung mualat namanya. Nggih kalau jamak loh, nggih. Wajibkah belajar ma'rifatullah mawaris fatur rasul? Mun orangnya kada hendak ada apa-apa, kada wajib fardu kifayah aja itu. Guru kenapa sadu sanggul detu oleh kita itu kada bisa menyamakan diri kita dengan detu sanggul. Aku ini belajar aja. Aku menuruti detu sanggul aja. Pian jajab kada detu sanggul itu orang jajab, orang yang sudah tenggelam terus di dalam hadratullah. Jangankan hanya berzikir la ilaha illallah, kada berzikir la ilaha illallah lagi jadi la ilaha illallah. Karena di makam jajab itu tajali. Bila orang itu tajali, niat sembahyang itu terserainya. Kalau nya tajali, lalu kita ini kada tajali, kada jajab, kada bisa kita menuruti datu sanggul niatnya ini aku kayak ini juga niatnya aja. Ilmu pian di mana? Sampai di mana ilmu kita? Nah, itu berbedanya. Berbedanya kita. Jangan mau datu sanggul aja kayak itu niatnya aja. Aku ini belajar ilmu sidin aja. Pian tuh sampai kadar riyadahnya, menjalani riyadahnya sudahlah,
menjalani saliknya sudahlah, wasil sudahlah, pernahlah jajab sudah, pernahlah pian itu merasa hilang sama sekali seperti Sidin. Kada pernah, hanya 2 lembar baca kitab Sidin. Nih, ada langsung jajab, kada bisa. Mari adalah itu nanti di makamnya makam jajab kalau bepandir niat berbeda, gerakannya berbeda, zikirnya berbeda, perbuatannya berbeda nanti menyalahi syariat. Itu harikul adat itu akan timbul apabila orang itu jajab. Namun masih berhutang di warung kada usah gin. Kada usah gin umpat-umpatan itu sanggul niatnya. Orang yang mahaluat bukan tujuan untuk jadi wali tetapi memasrahkan lawan Allah Ta'ala. Ya namanya masuk ke makam tajrid namanya. Orang berkhalwat itu namanya mentajridkan zahirnya, mengosongkan dirinya untuk berhadap kepada Allah Ta'ala. Guru amalan biar jasad kita ini dalam kubur tetap utuh kayak Pak Guru. Rancaki mengaji, rancaki menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu matinya mati syahid. Bila dia mati syahid, insya Allah kada buruk dalam kubur. Mun hendak buruk bang ada apa juga. Itu namanya kita tuh ridho, namanya memperoleh makam ridho dengan Allah Ta'ala. Orang yang memperoleh makam ridho dengan Allah Ta'ala itu buruk, kada buruk, kada jadi masalahnya. Ada kita nih beramal ya supaya kada hendak buruk terus. Banyakin makan iwak wadi. Insya Allah kada buruk tuh. Wadah kami nih ada juga 3 tahun dah dikuburakan kada buruk-buruk. Ini orang kada Islam tuh. Kenapa guru aja? Formalinnya 20 liter disuntikkan di awaknya. Amun sembahyang tapi kada sudah itu tarus. Ini maulah orang sembahyang kada kenal. Mun sembahyang tuh pasti kenal sayangai. Sembahyang itu tapi kada kenal Tuhannya kayak apa? Ini mustahil kada kenal. Orang sembahyang tuh kenal sayangai. Ini sudah urun jelaskan tadi datu sanggol lah. Ini banyak orang amuk nah, banyak pertanyaan namanya lahi syariah lah. Guru pertebenja memasukkan jari itu sesat kah kada sesat, cuma kada dianjurakan sayangai. Di dalam kitab itu memasukkan istinja, masukkan jari ke dalam anus itu kada dianjurkan. Ini guru Tuhan tuh kawa jar dilihat kayak apa gurunya tay kawa pian kada usah mikirakan kawanya dilihat terlalu tinggi pian belajar tauhid dulu. Tuhan itu kan kawa dilihat sama dengan samud berarti Tuhan. Amun kawa dilihat sama dengan makhluk maksud ulun tuh. Munnya sama dengan makhluk berarti bisa mati. Makanya Allah Ta'ala tuh laisa kamisli sayun. Bila kawa dilihat berarti sama makhluk, kada laisa berarti sifatnya demi Tuhan pian belajar. Belajar tuh tauhid dulu, hanya belajar ma'rifat. Ini hendak ma'rifat taruh seberitaan. Yang kayak apa? Kada mengerti, hendak melihat Allah Ta'ala dah. Suhudul kasrah fil wahdah, melihat dia yang alam yang banyak ini. Sabarataan itu fil wahdah. Asalnya satu juga. Gimana pian mensuhudnya? Hendak di Nur Muhammad, nyatakan Nur Muhammad asalnya. Hendak di zat dan sifat apal Allah Ta'ala, dinyatakan sifat dan apal Allah Ta'ala. Mensuhud selalah alam ni, suhudul kasrah fil wahdah. Kasrah itu artinya banyak. Yang banyak ini nah, asalnya satu. Kalau pian musahadahnya di Nur Muhammad, ya nyatakan Nur Muhammad asalnya. Nah itu, nang wahdah, kasrah fil wahdah bang. Itu yang banyak ini asalnya daripada Nur Muhammad. Seberataan, nyatakan itu. Yang satu Nur Muhammad itu yang melahirkan yang banyak ini. Sudah seperti itulah namanya kusuhul kasrah fil wadah kalau musahadahnya di makam Nur Muhammad. Ntar dulu ulun menarik napas dulu. Kena ulun merapikan dulu, merapikan batiniannya. Soalnya ulun ini kada rapi kayaknya. Banyak ada tercampur emosi kena ulun menjawabkan pertanyaan pian.
Allah. Guru membunuh warik berdosa. Membunuh itu berdosa kalau ada alasannya. Soalnya tanaman habis dimakannya guru. Kalau dia memudaratakan hukumnya boleh membunuh itu, membunuh warik tadi itu. Suhudul kasrah fil wadah sudah ulun jelaskan tadi, sakti. Gila. Suhudul kasrah fil wadah. Gitu. Kalau pun anda jelas minta naik ya dengan ulun, di multi ya kalau minta anda naik. Kalau jelasannya ilmu tauhid nanti ulun menaikkan satu orang di sini untuk menjadi moderator ulun. Bertakun gurulah yang ditalkin oleh murabi mursid itu apa dan baiat apa itu guru. Tergantung, ada baiat itu amaliyah, ada talkin itu zikir. Seperti itulah. Guru wajibkah belajar ma'rifatullah? Ya tadi hukumnya adalah fardu kifayah aja. Pian anak belajar anak kada. Tergantung pian keinginan pian. Guru apa bedanya hamba dan insan? Iya hamba sama insan iya. Hamba itu bisa di makam insan namanya Maryam minta naik satu orang lah. Minta naik membacakan. Wahyu kan, ini wahyu ada nah. Wahyu ada atau Maryam kata salam. Hingga Maryam palangka kata salah. Minta naikkan. Soalnya nih bacaannya undur tamara. Jadi ulun minta rida guru berzikir dan bersalawat tanpa wudu kada apa-apa lah. Berwudu, berwiritan, berzikir itu bagusnya berwudu. Sama ulun nih betiktokan berwudu ulun. Karena ulun ini nyampaikan ilmu. Jadi ulun berwudu karena wudu itu adalah ibadah. Setiap ibadah itu adalah nur. Nah, kalau ilmu itu nur, ibadah kita berwudu adalah nur, jadi mudah kita paham. Mudah kita merasakannya, belajar. Wahyu naik juga membacakan kayak minta maaf penyuruh yuk lah. Soalnya ini sudah Maryam kah minta bacakan. Kada mama anana. Amun kada fardu ain kayak apa yang dimaksud awaludin ma'rifatullah. Nah itu fardu ain itu. Awaludin ma'rifatullah itu kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengenal Allah Ta'ala. Setelah kita mengenal Allah Ta'ala, lalu kita itu disuruh memahami makna la ilaha illallah tadi sambil melaksanakan yang ditimbulkan oleh kita mengucapkan la ilaha illallah tadi, yaitu puasa, zakat. Amun orang itu puasa, zakat, haji misalnya kada mengucap la ilaha illallah, itu kada timbul yang 4 itu rukun Islam itu. Nah awaludin ma'rifatullah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kita itu disuruh mempelajari memahami makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu yang secara zahirnya saja dulu jar musannif di dalam kitab misalnya seperti Sarasitin misalnya mengetahui maknanya wa fahmi makna huma aja dan memahami makna keduanya yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul itu. Nanti belajar secara insin itu belajar sifat 20 supaya mengerti lagi yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Nah itu fardunya berbeda-beda. Melajari misalnya seperti sembahyang, salat, wudu. Itu fardu ain hukumnya. Karena itu kewajiban dengan kita. Sedangkan ma'rifatullah ini adalah wajib kita mengucap la ilaha illallahnya. Nah, untuk mencapai memenuhi sebertaan yang di dalamnya itu yang terkandung di dalamnya. Memahami secara hakikatnya itu fardu kifayah saja. Tapi meyakininya itu fardu ain. Meyakini la ilaha illallah itu fardu ain one by one. Setiap orang wajib meyakininya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala itu. Nah untuk mencapai makna kalimat la ilaha illallah yang sempurnanya itu menang ilmu dakaik namanya, ilmu yang halusnya, ilmu yang mengetahui di dalam la ilaha illallah, mengamalkannya, memusyahadahkannya, meriadakannya, memesrakannya, meyakinkannya itu fardu kifayah aja itu. Itu tergantung orangnya. Kalau dia hendak berarti fardu ain bagi dia. Sakti lah. Jadi panjang kalau la ilaha. Guru bujurlah amun orang non muslim amun inya tahu 4 zikir napa selamat inya kada tahu kada bisa. Yang selamat itu cuma orang Islam. Bila inya mengucap la ilaha illallah selamat. Biar inya tahu. Banyak aja itu di TikTok tuh. Orang yang ahli menjabarkan agama pian apa ditanya orang. Agamaku Hindu katanya. Kada selamat. Agama ikam apa puasa? Agamaku budayanya. Kada selamat juga.
Artinya agama diterima itu apabila sudah mengucap la ilaha illallah tadi baru diterima ibadahnya di sisi Allah Ta'ala. Guru kayak apa mengatasi orang nang katuju membidaahkan jikir guru. Membidaahkan biarkan jadinya. Kada bapak juga ini sambat bidah kita tetap berzikir. Ini aja yang repot. Gitu. Masalah. Guru ini bab tentang fikih kah atau tentang bab hakikat? Nah, tergantung pertanyaan orang amadalah ulun nih. Amin ya rabbal alamin surah orang. Masya Allah, wahyu kayak apa ini? Guru ulun minta pencerahan tentang makam arifin. Makam arifin itu makam orang yang sudah wasil kepada Allah Ta'ala itu arifin yang sebenarnya. Kalau kita arifin itu ya mengenal Allah Ta'ala tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ma'rifat juga namanya. Ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Lalu kita belajar sifat dulu 20 mengenali sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Ya ma'rifat juga namanya sudah. Ma'rifat di ilmu namanya. Lalu kita itu memusahadahkan daripada sifat 20 tadi. Masuk ke dalam hakikat. Ya ma'rifat juga namanya. Nah itu ma'rifat itu kan ada tingkatan-tingkatan keilmuannya. Di ketingkatan pengamalannya. Di tingkatan musyahadahnya sampai nanti namanya wasil ilallah, ma'rifat yang sebenarnya. Muhammad Nur. Kedudukan para syekh itu adalah ketinggian dia itu mahabbah terhadap syekhnya. Jadi kedudukan panah pada syekh itu tidak bisa didapat kecuali seseorang itu panah pada syekhnya. Muhammad Nur lah. Kalau dia sudah bisa panah dengan gurunya itu mahabbahnya kuat, itu mudah dia panah pada syekhnya. Tetapi kalau mahabbahnya kadada dengan gurunya kada bisa panah pada syekh. Ini kada bisa panah. Biarnya berwiritan dengan wiritan gurunya. Berwiritan dengan wiritan gurunya. Tapi kadada mahabbah di hatinya. Itu kadada bisa panah dengan syekh. Kenapa? Karena waktu dia berwiritan dia tidak mentajalikan gurunya. Nah orang yang panah dengan syekh itu gurunya itu senantiasa tajali. Nah senantiasa tajali gurunya itu nampak digerak dan diamnya itu karena mahabbahnya. Kalau dia tidak mahabbah itu tidak bisa timbul gurunya. Kita kada cinta dengan orang, itu kada bisa timbul orang itu di hadapan kita. Digerak kita, di diam kita. Tetapi mana kita cinta dengan guru kita itu, digerak kita, di diam kita, bangun kita, jaga kita, ingat terus dengan guru kita. Nah orang itu sebenarnya sudah panah di makam, kada usah lagi memanahkan, sebenarnya sudah panah. Kenapa? Orang yang setiap saat tajalli dengan gurunya itu berarti dia panah pada syekh. Namanya nanti akan diberikan sir dia yang merasa dirinya itu gurunya, bukan dirinya. Itulah panah syekh yang sebenarnya. Nah begitu juga orang yang panah dengan Allah Ta'ala apabila terjali terus sifatnya apalnya, namanya syahadah, menyaksikan terus kebesaran sifat apalnya, itu musyahadah namanya tadi itu. Suhudul kasrah fil wahdah terus senantiasa dia riyadhah, melatih dirinya untuk menghadirkan kebesaran Allah Ta'ala, memandang sifat dan apalnya. Nah inti akan dibawa oleh Allah Ta'ala naik kepada makam mahabbah, yaitu wasil ilallah. Orang wasil kepada Allah Ta'ala itu dia masuk kepada makam mahabbah. Disitulah namanya orang tadi itu sudah mencapai makam wasil ilallah atau makam mahabbah tadi. Karena sudah bertemuan ainul yakin namanya makamnya, hakul yakin namanya sudah makamnya tadi itu. Itu makam mahabbah namanya. Begitu juga dengan guru tadi. Biarlah sama, biarlah memanakkan diri kepada syekh, memanakkan diri kepada Nur Muhammad, memanakkan diri kepada apalagi kepada sifat dan apalnya itu sama seberataan. Harus mentajalikan dulu. Orang yang baru wiritan di makam salikin, dia harus menyatakan dirinya kada maujud kecuali gurunya. Nah itu menghilangkan akuan namanya. Kalau gurunya sudah muncul berarti akuan kada ada bagi dirinya. Kalau Nur Muhammad yang muncul berarti hijab dirinya terhilang. Yang nampak cuma Nur Muhammad saja. Kalau afal dan sifatnya Allah Ta'ala majar kenyataan dia itu memusahadakan bahwasanya dirinya ini adalah kenyataan daripada sifat dan afalnya Allah Ta'ala, berarti dia kada mempunyai sifat dan afal. Berarti dia menghilangkan akuannya sudah. Akuan mempunyai sifat, akuan mempunyai afal. Nah orang yang seperti ini sebenarnya panah sudahnya. Panah tapi belum panah yang sebenarnya. Panah yang sebenarnya itu nanti merasakan dirinya adalah gurunya, merasakan dirinya Nur Muhammad, merasakan dirinya itu kenyataan sifat yang sebenarnya. Itu baru namanya arif billah yang sebenarnya. Nah, itu baru makam arif billah yang sebenarnya nanti.
Mariam yang naik, alhamdulillah. Mau naik orangnya. Anu Wahyu. Insyaallah Wahyunya kada mau kayaknya. Oh ada. Insyaallah wel. Nah, ulun minta maaf dengan pian seberataan karena pergerakan HP ulun ini bergerak terlalu banyak, itu bergerak dia sendiri sehingga pertanyaan-pertanyaan dari pian ini ulun kadang-kadang kada sempat terbaca. Jadi untuk mengantisipasi itu ulun naikakan dan sanak ulun berdua ini nah supaya Sidin bisa memilihkan, pertama memilihkan pertanyaan yang mudah-mudahan pertanyaan itu akan membawa kita kepada zauqiyah. Ujar Imam Ghazali, ru'yatul af'al itu sirkun. Bujur ya, ru'yatul af'al itu kalau sudah di makam suhudnya santri dapala. Kalau kita melihat af'al kita, melihat kita yang mempunyai af'al, syirik namanya di dalam ilmu hakikat. Namanya tuh syirik jali, nampak karena ada akuan mengambil sifat daripada sifatnya Allah Ta'ala, itu menjadikan syirik. Nah karena itulah kita memandang af'al kita ini tidak ada kecuali diadakan oleh Allah Ta'ala. Ada aja kita duduk, ada aja kita berpandir, ada aja kita melihat, tapi kadang kita akui semua itu kenyataan sifat Allah Ta'ala, af'al Allah Ta'ala, maka kada jadi syirik. Ru'yatul af'al itu maksudnya kita mengakuinya. Nah, di pandangan hakikat itu kada boleh mengakui. Kalau diakui jadi syirik jali malah nampak. Berarti itu. Nah, Maryam silahkan. Mana Wahyunya gugur pulang Sidin. Masya Allah. Mana Andiku nih? Andiku hilang Andi. Ya silahkan kalau kurang Maryam bisa menaikkan kada Maryam? Bisa. Assalamualaikum. Bisa, Waalaikumsalam. Bisa kada menaikkan orang? Sudah Abah jadikan moderator kah? Nggih pun Abah sudah bisa. Kalau ini ada yang minta naikkan aja. Kamil, Nggih pun. kalau pertanyaan ulun kada menjawab, kada membacakan pertanyaan pian, itu ulun persilakan si Maryam yang membacakan atau laki pian kah yang membacakan, itu membacakan pertanyaan-pertanyaan ini supaya ulun konsentrasi tawajuh aja. Silakan. Ada dari kakak Maryam Palangka, Abah Guru, kayak apa ciri orang yang sudah karam dalam sir? Wahidul zat sesungguhnya. Orang yang karam dalam sir ini kan nanti di dalam sir itu macam kada mesti sama terbukanya. Jadi orang yang sudah wasil itu adalah bertemunya. Dia kada merasa sifatnya afalnya, kada merasa afalnya, kada merasa jatnya, tetapi nampak jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Itu sempurna, dia melihat sifatnya sempurna, afalnya sempurna, jatnya sempurna. Disitulah dia akan karam lagi, di situ karam di sir namanya nanti. Terbuka sir, karamnya seseorang di dalam ma'rifat itu akan membuka kepada alam sir namanya. Nah di sir inilah nanti yang berbeda-beda. Jadi ulun kada bisa madakan. Nah itu kalau kita berpandir berdua Maryam lah, ulun akan menjelaskan kekaraman pian itu. Kalau pian selalu terjadi kebesaran ilmunya Allah Ta'ala sesuai rasa diketahui oleh Allah Ta'ala terus, berarti pian karamnya nanti itu di sifat ilmu, sir ilmu berarti yang masuk dengan pian. Nanti orang itu kada mesti di sifat sir ilmu, di sifat besar nanti. Kada mesti sirnya itu artinya di sifat aja tenggelamnya. Nanti bisa di sir ilmu, berarti ilmu yang diberikan Allah Ta'ala. Nah, di sir hikmah, berarti pian nanti mendapatkan hikmah. Walhasil kelejatan itu nanti akan timbul, kecuali ulun menanya pian. Naikakan Maryamnya. Naikakan Maryamnya, minta naik aja. Biar ulun mengetahui sampai di mana makamnya Sidin, kajalinya itu sir Sidin sampai di mana. Sir Sidin yang terbuka, sir itu. Karena sir itu kada bisa kalau kita ketahui kecuali orangnya berpada. Orangnya berpada. Mengetahui kemakrifatan orang tenggelam di sir mana yang tenggelamnya. Nah, ini perlu pian ketahui lah, semuanya perlu pian ketahui. Bahwasanya orang mencapai ma'rifat itu berbeda-beda rasanya. Berbeda-beda nanti kemakrifatannya. Sebagaimana seseorang melihat
akan seseorang presiden atau seorang raja, itu berbeda-beda. Antara 1.000 orang melihat itu raja, itu berbeda-beda perasaannya. Artinya kalau orang ma'rifat itu 1.000 orang ma'rifat, maka berbeda-beda kemakrifatannya manakala tajali rajanya itu. Kenal dia dengan raja, tapi satu menangis, satu tertawa, satu bahagia, satu senyum, satu terduduk. Sekian ribu itu tidak ada yang sama perasaannya. Walaupun sama menangisnya waktu dia mencapai ma'rifat, walaupun sama-sama dia tersungkur di waktu dia mencapai ma'rifat, tetapi tidak sama walaupun air matanya sama keluar, menggigilnya sama misalnya, takutnya sama tetapi tidak sama, takutnya yang sama tetapi tidak sama perasaannya nanti. Ya takutnya sama, ma'rifatnya sama. Nah itu, begitu juga melihat tadi keagungan Allah Ta'ala, itu ada yang merasa dekat benar dengan Allah Ta'ala. Ada yang merasa dekat, merasa diliputi. Merasa terjadi benar dengan Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak bisa bersuara. Nah itu macam-macam kemakrifatan itu. Nah seperti Maryam ini, nah naikah sudah Sidin? Pun sudah ya. Masya Allah. Ntar dulu lah, ulun menolongi orang ini dulu nah sebentar nah. Iya Pak Guru. Yang ya ulun mah lihat akan kumbang nih terbalik na awak Sidin. Ini kujul-kujul Sidin. Ini kada kau bangun. Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam Pak Guru. Enggak seperti ini Maryam lah. Iya. Ini yang pian rasakan ini jangan diungkapkan seluruhnya. Iya. Maksud ulun seadanya aja lah yang diungkapkan. Kenapa? Jadi ulun sambatakan kayak itu karena kita ini berbicara di tengah umum lah, Iya. di tempat umum. Iya, Paham pian? Paham. Maksud ulun artinya ulun ini cuma hendak mengetahui dasarnya saja. Yang pian tanyakan tadi apa Maryam? Yang ditanyakan. Cuma pian renang tenggelam di sir kayak apa tadi pian pertanyaannya? Bagaimana itu. sih Jadi orang ulun ini sihir yang melihat zat wajibul wujudnya itu Pak Guru? Iya. Allahumma sholli. Pian ini kan nampaknya melihat itu kah? Melihat nampak bujur. Iya. Jetnya dalam artian merasa selalu diliputinya terus. Iya. Nah ini. Habis itu Yang ini Maryamlah dua tahapan. Dua tahapan dulu bukan berarti ilmu Allah Ta'ala ini bertingkat, ada. Cuma Allah Ta'ala itu memberikan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Tetapi secara ilmiah, orang itu apabila di makam salikin, lalu dia wasil itu wasil pertama itu panah pijat, langsung panah pijat seperti pian inilah panah pijat. Nah apabila panah pijat itu berarti pian 3 macam yang panah itu berarti panah pada sifat, panah pada apal, pada asma langsung. Makanya pian itu, nah habis itu apa yang pian rasakan ulun karena jat itu kada bisa terpisah daripada sifat dan apalnya dan asmanya. Nah pian ini apakah melihat orang itu kasih sayang, apakah merasa pian itu mesra dengan orang waktu melihat itu, seperti itu yang ulun tanyakan. Yang ulun rasakan ulun hendak bekasih-kasih aja lawan semuaan tuh melihat orang yang sakit dunia tuh kayak melihat surga baginya tuh Pak Guru. Iya. Itu paham. Itulah Rahman dan Rahimnya nampak dengan pian namanya sifat tadi. Karena bila terbuka sifat itu pian terbuka zat tadi, itu otomatis 3 sifat itu muncul langsung. Nanti kalau kita pas habis panah tuh lampun maaf, habis pian nih bertamu ulun misalnya lah bertamu pian, artinya dengan zat pian bertamu, dengan zat pian langsung. Di situ langsung terbuka sifat pian. Karena zat itu kada bisa terpisah dengan zat, itu kada bisa terpisah dengan sifat. Maka yang ulun nampakkan misalnya ulun bergerak berarti pian bergerak, ulun melihat pian bergerak berarti sif apal pian yang terbuka dengan ulun berarti. Nah kayak itu juga tadi pian manakala pian itu maujud dengan Allah Ta'ala langsung panah pijat,
Nah, pian melihat apalnya nih langsung pian melihat kenyataan apal itu nampak benar. Rahmannya misalnya sifat rahmannya atau rahimnya nah, Inggih. macam-macam. Lalu pian itu rasa kasihan banu seperti itu. Inggih. Nah, itu terbuka namanya sifatnya yang itu dibukakan dengan pian. Maka ini bila terbuka ini pian kadang-kadang ngalih keluar rumah. Kada Inggih nyaman. Pak Guru ay. Kita tuh Anak keluar keluar rumah rumah tuh kena tiba-tiba menangis melihat orang ya. menunduk Melihat sepeda orang tuh. kada kawa kita. Kada kawa kita. Tajajak rumput ngalih. Nah itu di makam itulah. Pokoknya kita ini sifat Rahman dan Rahimnya itu seolah-olah mendengar dan melihat dan merasakan, Pak. Itu sifat Rahman dan Rahim itu nampak dengan kita manakala kita terbuka futuhat. Bukan berarti kita ini aku sayang benar pian ini kasihan dengan pian itu kada kayak itu lagi kayak ceritanya. Itu namanya kita itu masih mengasihani orang. Ada ini dirasakan kita itu. Dirasakan Rahman Rahimnya itu. Nah, seperti itu. Nah itu. Jadi pian nantilah bertemu dengan ulun lah. Inggih. Kayak ini Ya, aja nanti nyaman. kita- Kayak ini aja nyaman kita- badan sudah Guru ay. Inge cukup sampai di situ dulu. Ulun mengatakan. Karena kita kalau bertemu dengan Maryam yang di atas ini juga dengan pian, mudah-mudahan kita bisa kawa bermujakarah sampai ada kayak apa sudah sampai dibukakan itu seperti itu nanti. Inggih Abah Guru. Makasih Abah Guru lah. Makasih banyak ulun. Ini kada usah Maryam lah diceritakan, digembar-gemburkan dengan orang karena itu bahagian sir namanya. Bahagian sir itu dimusahadakan, ditenggelamkan terus di situ. Nanti kan namanya kita mampu menyimpan rahasia daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahasia-rahasianya yang lain. Jadi kepada kekawanan yang sudah diberikan Allah Ta'ala sir, kada usah diceritakan dengan orang. Sembunyikanlah itu sir tadi. Tenggelamkanlah kita di dalam sir itu. Karena sir itu semakin kita sembunyikan, maka dia akan semakin tajali dan semakin lezat nanti terhadap kita. Dan semakin lezat itulah yang akan membuka rahasia yang lain. Artinya akan ditambah oleh Allah Ta'ala rahasia lagi terhadap diri kita. Masya Allah nanti. Instamit. Iya Abah Guru. Istiqamah ya lah. Iya Abah Guru. Makasih Abah Guru. Iya. Ulun turunkan dulu pian. Inggih Bah. Inggih. Andi, Masya Allah. Terima kasih Andi, Masya Allah. Dan sanak sikum Andi. Naik nih. Terima kasih mengirimi ulun beruang. Masya Allah. Beruang madu ulun kirimi guru aja. Madunya kan ada dikirimi. Ulun dibuai. Oh iya, Masya Allah. Enggih, Maryam makasih. Enggih. Lanjut Maryam bacakan, Masya Allah. Sambil dipolokan punya Maryam lah, Masya Allah. Sambil dipolokan punya Sidin. Enggih, kasihan Sidin bacakan ulun. Enggih. Mana orangnya guring kah? Pun Abah pun nggih, udah Abah. Abah bagaimana caranya menenggelamkan setelah wasil? Nggih, izin betakun dari Cakra Baskara. Wah bagus itu. Orangnya naikakan Maryam. Orangnya naikakan. Karena tingkatannya wasil ini. Cakra Baskara naik, minta naik pian Cakra Baskaranya. Cakra Baskaranya naik. Bujur wasil kada pian. Sampai di wasilnya sampai di mana. Anak tahu ulun. 60 ulun asik. Nah minta naik dayanya. Mudahan Cakra Baskara kalau namanya. Nggih pun Abah Guru. Mananya? Oh ini Cakra ulun terima. Ini. Wil, terima kasih Wil, wallah, Masya Allah, Wal. Masya Allah, Wal, terima kasih. Waalaikumsalam. Pian sudah berbaju kah? On cam mungkin Pian. On cam. Bisa kada? Kalau kada bisa, kada apa-apa. Ini. Pertanyaan Pian, ulangi. Langsung pian seorang ulun mendengar. Iya, tunggu sebentar. Duduk bujur-bujur. Enggak, aku lagi nyalain lampu dulu lah.
Iya, iya, iya. Pakai kacamata. Iya. Wahidah, terima kasih. Wahidah Mufti, thank you. Masya Allah. Inggih. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sama dengan digambar. Sama, ini Darwis guru. Udah Darwis. Iya. Kenapa? Ya, nanya aja. Kenapa ngaran berubah? Oh ya itu berubah Darwis. Inggih. Nah ini nama anak ulun guru. Inggih, langsung ya Darwis, langsung ya. Iya, izin bertakun guru, mohon maaf lah sebelumnya. Bagaimana caranya untuk lebih menenggelamkan lagi di saat orang setelah wasil. Iya. Kita kan kalau wasil itu kan asik lah. Kan pian sudah merasakannya. Keasikan itu. Kan waktu wasil pian itu kan asik lah. Asik melihat kesempurnaannya. Kesempurnaan sifat, kesempurnaan apal. Kan kalau kita waktu asik itu, waktu kita panah tahap pertama itu asik seluruh tubuh kita asik. Batang tubuh, pandangan kita, penglihatan kita, gerak dan diam kita asik. Nah itu sampean tenggelam makan lagi, diatur lagi napas pian. Diatur, dipandang lagi yang mana yang lebih asik nanti tajalinya. Seandainya pian bergerak itu, gerak pian itu yang tajalinya, maka tenggelam makan di gerak itu. Kalau inya kada, tenggelam di hati batang tubuh pian itu di waktu asik itu. Tenggelam makan dengan napas, tetap tenggelam makan di dalam hadratullah, di dalam keasikan itu. Nanti dalam keasikan itu baru diberikan Allah Ta'ala sirnya. Sirnya, karena bila kita kada tenggelam di dalam situ, kada bisa kita tembus kepada sir. Sama dengan orang di masa salik. Di masa salik itu dia kada bisa sampai panah, kecuali menyatakan, memanakan dirinya ilallah, 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 ilallah. Atau menyatakan dirinya Nur Muhammad dengan napasnya, dengan pandangannya, dengan geraknya. Baru dia wasil terhadap Nur Muhammadnya. Baru dia wasil kepada sifatnya kalau dia memanakan. Seperti itu. Nah apabila orang itu panah tadi itulah. Itu kunci untuk mendapatkan sirnya. Lebih tenggelam lagi, maka pian akan terbuka sirnya. Sebenarnya kemakrifatan kita wasil jajab pertama itu adalah kunci untuk membuka sir yang kedua. Begitu juga sir nanti. Kalau sudah dapat irsyad sirnya daripada Allah Ta'ala, itu tenggelam makan lagi. Karena setiap kita panah, habis itu panah lagi, namanya fana'ul fana namanya. Kepanaan itu akan membuka sir. Sir itu akan membuka sir yang lain. Panah pada sir, membuka sir yang lain. Maka disebutkan asrar min asrari. Rahasia daripada rahasianya. Habis itu rahasia, beberapa rahasia daripada rahasianya. Nah itu terus berlanjut seperti itu. Jadi kita kan merasakan seperti pian itu kan. Kalau waktu panah kan rasanya hilang lezat loh. Hilang lezat. Nah pian tenggelam makan aja jadi lezat itu kalau pian mampu. Kalau nya kada mampu di situ pian ganggu kena. Maksudnya maksud ulun tuh kalau kada mampu kan nanti diberitahu aja mampu dan tidak mampunya sampean menerima itu. Apabila pian rasa hancur badan pian rasa ya kayak orang gila sudah bahasanya tuh harikul adat benar. Nah itu pian berarti kada tahan menerima warid berarti lagi. Itu pindahkan aja ke bacaan kah, ke zikir kah lagi diulang supaya terganggu waridnya. Nah tadi apa namanya aja kita tuh layarnya terganggu bahasa ulun lah seperti itu. Asik tuh bisa terganggu. Asik tuh bisa diganggu karena kita wasil tuh masih sadar kita. Masih sadar aja kita. Cuma kita memandang itu terlalu lezat. Saking lezatnya nanti itu kita keasikan nanti itu. Nah di situ aja lah. Jadi kalau kita sudah panah seperti kita misalnya jerulun tadi tingkatannya lah asik menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu tenggelam ke makam panah namanya. Kalau sudah mesra di makam salikin tadi, akhir daripada maksam salikin tadi wasil namanya. Wasil itu adalah sudah namanya istighraq namanya. Taraki dengan Allah Ta'ala namanya, mesra panah namanya. Nah pian disitulah pian yang tahu, ulun kada tahu kena. Di situ tuh kan hadrahnya batas guru tuh kan sampai disalik saja. Darusnya sampai disalik aja madahkan pian berzikir harus kayak ini, menyatakan diri pian seperti ini. Adapun sudah wasil itu bukan ranah guru lagi. Karena wasil itu pemberian Allah Ta'ala. Nah disitulah sampian yang merasakan diri sampian sendiri nanti.
Di mana pian itu menenggelamakan kelezatannya yang timbul. Apakah di sifat, di af'al, tenggelamakanlah di situ. Maka pian akan naik makam fana pian itu kepada makam fanaul fana terus seperti itu. Nggih. Paham kira-kira pian? Paham guru. Karena pian aja yang merasakan di bab itu sudah. Kada ulun lagi. Nah, kenapa ulun ceritakan ini? Supaya pian tahu bahwasanya setelah makam wasil itu adalah makam pembuka daripada terbukanya sir. Setelah orang itu menenggelamakan di mana yang lejatnya kena. Pian tenggelamakan di lejatnya lah, yang tajalinya di mana yang tajalinya. Karena kada mungkin sama ulun dengan pian di waktu tajalinya setelah panah itu. Nanti orang itu asik melihat apalnya aja nanti. Ada melihat sifatnya saja. Atau melihat dirinya aja yang bergerak berdiam, melihat dia itu. Nah, tenggelamakan terus di situ. Itulah namanya irsyad. Untuk pembuka kepada sir nanti. Nah, itu nanti terbuka sirnya. Itulah namanya makam fanaul fana, bakaul baka. Terus seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih guru. Yeah. Cukup kan sampai situ? Nggih, masyaallah. Wah, yuk ada mau naik sini. Nggih, ulun turunkan dulu pian lah. Iya. Nggih. Kalau kada telepon ulun kena. Nggih. Tapi jangan waktu jajab menelepon. Ulun bingung kena waktu jajab pian. Nggih. Ulun bepandir ini pian bepandir ke sana kena. Nggih. Amun waktu jajab temu aja ulun di alam jajab juga. Nggih. Nggih. Ulun mencari pian di alam jajab ke arah barat, pian ke arah timur, itu menjadi kada masalah. Maka ulun panah juga guru jak, pian panah kenapa kada bertamuan? Nah, pian salah jalan. Ulun di pasar sebelah timur, pian di pasar sebelah barat. Itu mulai kada bertamuan. Maksud ulun tuh kada mesti sama. Iya. Tapi sirnya sama, insyaallah. Amin. Nggih. Terima kasih banyak guru. Sami-sami. Iya. Mariam, insyaallah. Sejam adalah Mariam Abad sudah. Ini pun ada bahasa jam. Kenapa Mariam yang dibaca? Kalau Rana ini? Iya, Abah. Abah guru Ini guring kan nih? Muraqabah. Apa itu Abah guru jaringge? Musyahadah itu artinya menyaksikan. Kalau muraqabah berarti merasakan. Bedanya seperti ini. Kalau musyahadah itu menyaksikan seluruh alam ini adalah majar kenyataan Allah Ta'ala. Ingat. Kalau ulun inilah menyaksikan diri ulun ini musyahadah namanya. Bahwasanya ulun ini menyatakan diri ulun ini kada maujud. Adanya ulun ini diadakan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya musyahadah. Kalau ulun berpandir, merasakan bahwasanya kalam ulun ini tidak ada. Yang ada ini cuma kalaminya. Kalau ulun ini memandang, yang memandang ini bukan ulun, tetapi adalah pandangan inya juga yang memberikan pandangan. Itu musyahadah namanya. Musyahadah. Kalau muraqabah itu dirasakan. Dirasakan diliputi oleh sifatnya, memandang, mendengar, bergerak, berdiamnya. Dirasakan diliputi oleh sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Jadi kayak apa itu? Musyahadah itu akan melahirkan muraqabah namanya. Musyahadah karena sering memandang, menyaksikan diri kita ini, rasanya kada maujud, lalu dirasa diadakan. Artinya merasa kita menyaksikan dulu diri kita, seluruh yang ada pada diri kita ini, kita saksikan bahwasanya ini adanya diadakan Allah Ta'ala. Nah, hasil daripada musyahadah ini akan menghilangkan diri kita merasa diliputi oleh yang mengadakan tadi. Itulah muraqabah namanya. Jadi hasil daripada musyahadah adalah muraqabah. Kalau musyahadah itu memandang, kalau muraqabah itu merasakan. Habis itu baru diberi kelezatan namanya, yaitu ma'rifat namanya. Wallahu a'lam. Itu perbedaan musyahadah dan muraqabah. Nanti macam-macam dirasakannya. Walaupun keterangannya misalnya ulun seperti ini, nanti pian pendapat pian lain kada apa-apa. Intinya itu adalah musyahadah dan muraqabah itu adalah jalan untuk mencapai wasil ilallah. Kayak apa kapian cara musyahadah? Musyahadahnya terserah pian. Hendak sambil berjalan boleh, hendak berzikir boleh. Ibarat orang berzikir la ilaha illallah,
Dia menyaksikan dirinya ini tidak bisa berzikir kecuali izin Allah Ta'ala. Musyahadah namanya di dalam zikirnya, panah dia di dalam zikirnya. Kalau dia merasakan bahwasanya dia berzikir, dia berdiam aja. Tapi merasa diliputi sifat dan Allah, di sifat dan apa Allah Ta'ala, murakabah dia. Sehingga dia kada bisa berbunyi, berzikir kada bisa berbunyi lagi. Namanya zikir sir namanya. Menyaksikan dengan sirnya, menyaksikan dengan sir rahasianya. Dia berzikir, mulutnya kada bisa lagi berucap karena rasa diliputi sudah oleh sifat dan apalnya. Nah, musyahadah dan murakabah itu artinya bergerak dan berdiam. Nampak inya, itulah musyahadah dan murakabah. Bila inya bergerak menyaksikan, bila inya berdalam, bila inya berdiam berarti diliputi. Itulah musyahadah dan murakabah namanya. Hasilnya apa? Ma'rifat namanya, wasil ilallah namanya. Wallah alam. Nah, ini belajarnya khusus itu. Kada usah diurang banyak ini karena harus dinyatakan berduaan kah, bertiga kah, berempat. Itu harus dinyatakan benar-benar mengamalkannya baik lewat gerak, baik lewat diam, baik lewat napas, lewat pandangan. Itu seperti itu nanti harus berdua, bertiga. Kada bisa umum seperti ini, tidak bisa. Karena itu namanya ilmu sudah merasa makan. Bagaimana cara memanakkan diri kita? Takutnya nanti di sini kan ada yang belum sampai kepada tahapan yang demikian. Tahapan di mana seseorang itu tauhidnya belum matang, misalnya lagi bukan meanukan pian yang hadir kadalah. Cuma maksud ulun kan ada orang yang hadir ini yang belum sampai di tingkatan merasa makan, memusahadahkan itu. Cuma di ilmunya saja baru misalnya. Wallahu alam. Nggih. Terus ya. Dari Kanda Wahyu, Abah Guru, ulun penasaran dengan orang yang sudah makrifat supaya paham jelas. Minta jelasakan ulun arti makrifat dan caranya ini. Yang tadi itu caranya sebagian. Kanda Wahyu kah? Gimana Abah Guru? Amun khusus untuk wahyu ini, bilanya kada naik, kada kita jelaskan, menunggu bertamu ulun aja. Itu pangdah. Pokoknya kada kawa. Bila wahyu yang bertanya jangan dibacakan. Ini kalau kecualinya mau naik. Bila dia mau naik, kada ulun berarti yang menjelaskan. Ini. Harus dia yang lain dulu Maryam lah. Sebagiannya kan dijawab tadi sudah. Ini. Yang lainnya. Maryam terima kasih, Ardensa makasih. Hingga guru ini di Banjarmasin, indah, ulun di Kalimantan Tengah. Kayaknya kada naik jauh wayunya. Bila kada minta naik, kada dijawabkan. Bila wahyu naik, cuma satu kali pertanyaan wahyu itu aja kita ampihan. Iya kada apa-apa, Abah Anum mana naik. Ulun naik akan biar. Ulun naik akan. Yang minta naik kalau pertanyaannya itu susah ditulis, jangan berkisah. Syaratnya bila berkisah turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Nggih ulun 4 danun 4 bergabung ulun pian. Lamandau kaltengnya. Nggih. Dari ulun dari Kalimantan Selatan Martapura guru ulun. Nggih, apa tadi? Kada nanya ta ulun anak bapandiran ulun pianhan anak bapandiran to ya baca takon guru nggih. Ya, langsung aja. Nggih. Kalaunya dalam pelajaran tuh ulun dangarakan ulun lihat di rom-rom ini nah kayak itu guru lah ulun menyimak kayak itu guru. Kalau orang betul-betul sudah mengerti orang, Bu, artinya yang sudah mengerti tentang marifatullah dan ya mungkin di atas pada marifatullah itu ada lagi mungkin ya. Artinya kesimpulan aja guru, artinya kesempurnaan lah sudah. Dan artinya ulun kalau ulun anu tuh kesempurnaan lah. Itu adakah guru lagi kisahnya nang menjelek-jelekkan orang, menyambati orang macam-macam atau jar kakak guru jadi sokumpul tuh sangka buruk. Apa atau menyambati orang tuh ada lah guru nang kayak itu lagi kalau sudah orang ilmu artinya nang sudah sempurna lah maksudnya
Itu aja guru ulun betakon non pian. Kalau sudah sampai kepada ma'rifatullah itu, orang itu berarti di makam mahabbah. Kalau di makam mahabbah itu senantiasa tajali berarti. Bila orang itu senantiasa tajali, kada mau dia marah, kada mau sarik, kada mau juanya sedih. Orang yang makamnya tajali itu dia dengan kekasihnya terus. Makam ma'rifatullah itu adalah makam di mana makam diberikan kepada Allah Ta'ala, makam mahabbah terhadap seseorang. Sehingga dia di alam ini tidak ada yang lepas daripada pandangan matanya selain daripada kenyataan kekasihnya itu. Kayak apa inya hendak sarik, kayak apa inya hendak marah, kayak apa inya hendak bergantung dengan orang lain. Sedangkan yang kekasihnya tadi nyata. Kada mungkin inya menduakan hati, menduakan pandangan, dan kada mungkin inya menyariki, karena yang disariki itu adalah kepunyaan kekasihnya semua, majhar kenyataan kekasihnya semua. Disitulah orang ma'rifat itu. Orang ma'rifat itu sudah senantiasa tajali, tidak ada lagi yang nampak, tidak ada lagi yang nyata selain daripada kekasihnya tadi, kenyataan kekasihnya. Namun pian itu kerudung pacaran pian ada di tangan pian. Maulah pian itu menghina-hina Pak kerudung tadi itu, sedangkan orangnya ada terus di situ. Maulah. Ada bisa pian. Sedangkan sandalnya yang rabit pun perlu pian baiki. Artinya sejelik-jeliknya orang kadadanya marah, malah diperbaikinya karena memandang kekasihnya itu. Kayak apa supaya kekasihnya ini ridho terus? Kayak apa supaya kekasihnya ini senang terus? Karena dia senantiasa bergerak badiamnya itu nampak dengan inya sudah. Disinilah makam ma'rifatullah yang sebenarnya itu. Ada orang itu bisa seperti itu. Ada bisa pian. Ya terlibat akun guru ulun tadihan kada apa-apa ulun ini kan nangaran istilahnya. Ada ulun tuh kalau pian betakun masalah seperti itu sampai kepada situ memang seperti itu keadaannya. Semua orang seperti yang Maryam naik tadi itu. Kalau dia tajali itu seperti itulah sudah. Nampak kadang-kadang Rahman Rahimnya dinampakkan. Kadang bukunya seperti itu. Seperti itulah. Kalau guru ulun itulah dicuri orang tuh sandal sidin sasahi. Nah, sandal tamu sidin itulah dicuri orang. Sidin sasahi. Biar sidin jangan diambil sandal tamuku aja sidin. Sandalku aja dibawa aja sidin. Diberi duit pulang. Nah, itu bujur-bujur ma'rifat itu orang. Jangan ya sidin. Jangan sandal tamuku ya sidin. Dia juntan. Sandal kuning aja dibawa aja sidin. Nah duit pulang ya sidin. Ika membulik ya jangan. Kayak apa hendak inya sarik. Karena nampak perbuatannya. Perbuatannya selalu nampak dengan inya. Kata bisa. Nah itulah masalah pertanyaan pian termasuk pertanyaan yang mudah-mudahan yang merasa ma'rifat, yang kayak kita yang kada ma'rifat penyarikan ini, mudah-mudahan bisa sampai juga kepada makam yang bujur Rahman dan Rahim. Amin. Nampak selalu tajali. Makbulin hajatan rahmatan alamin nggih. Inggih guru itu aja guru lah. Inggih ulun perkenalkan ulun Abah Hanom nggih di Matapura ulun nggih. Nggih. Kasih guru lah. Inggih. Sama-sama. Nggih aja nang lain pulang guru kalau anak masuk ulun permisi turun dulu. Ini ulun terlakan masalah luar biasa. Ini. Dan kita tuh kadang-kadang kada sadar di situ bahwasanya banyak orang yang mengaku ma'rifat, banyak macam-macam lah. Kita kada menyalahkan juga. Tapi sampai di situlah keadaannya. Bagus kalau pas guruan mondok kita. Guru mimpi ya pokoknya mimpi itu bagus saja. Ulun bukan penafsir mimpi lah. Ini Masya Allah. Ada lagi Maryam yang sekiranya ada anak naik, kalau naik ya. Soalnya Bu ini jarang bertanya sudah. Mana tadi? Masya Allah. Bang Andi terima kasih lah. Guru Sir Muhammad apa artinya? Masya Allah. Sir itu artinya rahasia. Rahasia daripada Nur Muhammad. Itu pertanyaannya harusnya. Kita nih lah mempunyai sir. Kita nih lah. Sir itu artinya rahasia daripada diri kita ini, yaitu Nur Muhammad namanya. Karena apa? Karena kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad namanya. Kalau ada orang misalnya berulah gelas,
bola gelas ini nah. Maka sir daripada gelas itu adalah orang yang maulah. Artinya nyatanya ini gelas adalah karena ada yang maulah. Nah yang maulah itu yang membuat, yang membuat itu adalah sir, rahasia daripada itu gelas tadi. Kalau kita ini sirnya apa? Sir kita ini kan kenyataan daripada Nur Muhammad, maka sir daripada kita ini yaitu Nur Muhammad. Maka seluruh yang ada pada diri kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Dan apabila kita ini adalah kenyataan daripada Nur Muhammad tadi, maka setiap inci, setiap apapun di dalam diri kita ini, baik bergerak, bersuara, ataupun apa bulu tangan kita, urat, tulang, daging, sumsum, jantung, detak jantung, semuanya itu adalah sirnya adalah Nur Muhammad tadi itu. Kenapa? Karena kita ini adalah majar kenyataannya. Maka setiap gerak kita, diam kita, itu kada lepas daripada Nur Muhammad. Karena sir itu meliputi daripada diri kita, sir Nur Muhammad tadi. Kalau seluruh alam ini adalah sirnya, rahasianya, rohnya adalah Nur Muhammad, hayatul akwan, nurul akwan. Itu sirul akwan, mambaul akwan, timbulnya, nyatanya, rahasianya, ruh akwan ini, hidupnya ini, alam ini, termasuk diri kita ini adalah Nur Muhammad. Maka seluruh ini adalah namanya kenyataan daripada Nur Muhammad. Maka bila kenyataan daripada Nur Muhammad ini, maka seluruh alam ini, kayak apapun bentuknya, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun kecilnya, bagaimanapun terlihatnya atau tidak terlihat, asalkan dia itu maujud sudah dijadikan, maka itu tidak lepas daripada sirnya tadi, yaitu Nur Muhammad tadi. Jadi seluruh kenyataan gerak dan diam kita ini, kita nyatakan saja bahwasanya zohir dan batin kita ini, luar dan dalam kita ini, sabarataan adalah sirnya, rahasianya adalah Nur Muhammad. Kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Nyatakan aja diri kita ini Nur Muhammad. Namanya kita ini adalah Muhammad namanya. Kenyataan daripada Nur Muhammad itu adalah namanya Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad itu namanya Ahmad. Sedangkan rahasia sir daripada Nur Muhammad itu adalah kenyataan sifat dan apalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ya Rasulullah daripada Allah Ta'ala. Daripada sir rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita seberataan seluruh alam ini adalah majar kenyataan daripada Nur Muhammad itu sendiri. Wallahu alam. Abah Guru, ada pertanyaan dari Zain Abidin. Cara menjaga tahapan yang demikian bila sudah merasakan, bagaimana Abah Guru supaya istiqomah baik dalam keadaan kita berdiam atau saat bersosial? Namanya musyahadah. Orang itu supaya istiqamah dalam merasa makan, menyatakan Nur Muhammad atau menyatakan sifat dan af'al Allah Ta'ala itu adalah dengan musyahadah. Musyahadah itu bisa jadi, musyahadah itu artinya menyaksikan. Menyaksikan secara zahir, boleh secara batin. Kalau dia secara batin aja namanya dia itu namanya tajrid batin namanya. Batin. Dia tetap aja bergaul seperti orang biasa, tetapi batinnya itu takhalli, sunyi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Suci dengan sifatnya, sunyi dengan apalnya, atau sunyi dengan nurnya saja. Walaupun dia itu bergaul, itu namanya khalwat batin namanya, ujlah batin namanya. Batinnya tetap dia kada bisa berguyah istiqamah di dalam batinnya. Walaupun dia ini setiap hari bergaul, berdagang, itu namanya jasadnya di makam asbab, batinnya di makam tajrid namanya, musyahadah. Nah nanti batin yang senantiasa tajrid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menyirit kepada tajrid jahirnya. Nanti kalau dia sudah merasakan dengan musyahadah tadi, merasakan di makam syahadah namanya. Karena sering dia itu musyahadah, lalu merasa menyaksikan. Nah itu otomatis jahirnya ini ditariknya nanti. Dalam artian dia kada enak lagi bergaul dengan orang. Kada enak lagi memperbuat sesuatu selain daripada zahirnya ini menghadap kepada Allah Ta'ala. Berarti batinnya tadi itu kalau sudah masuk kepada makam syahadah, maka otomatis zahirnya ini ditariknya. Menjadilah dia itu namanya khalwat jahir, khalwat batin. Tajrid jahir, tajrid batin. Ujlah jahir, ujlah batin. Inilah makam syahadah sudah orang tadi. Nah apabila makam syahadah berarti dia merasakan kelejatan. Memandang, bujur-bujur sudah makamnya itu adalah ihsan namanya. Anta buddha ka'annaka tarah.
fa ilam tarah fa innahu yarak. Nyata wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Bukan waktu lagi beribadahnya, tetapi sudah menyaksikan gerak dan diamnya menjadi ibadah. Anta buddha ka'annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Di makam syahadah benar-benar menyaksikan gerak dan diamnya, berjalannya, berduduknya, berzikirnya, sembahyangnya, rukuknya, sujudnya, wudunya, seluruhnya itu disaksikannya kebesarannya sudah di makam syahadah. Habis ini baru ditarik oleh Allah Ta'ala menerima jazbiyah, ma'rifat yang sebenarnya. Seperti ini kata Allah Ta'ala, sifatku engkau aku kenalkan dengan sifatku juga, engkau aku kenalkan dengan af'alku juga, engkau aku kenalkan dengan jatku juga. Arabtu rabbi birrabbi, aku kenal Tuhanku dengan pengenalan Tuhanku, aku kenal sifat Allah Ta'ala dengan sifatnya juga yang mengenalkan, aku kenal dengan Nur Muhammad itu dengan Nur Muhammad itu sendirilah yang mengenalkan aku dengan Nur Muhammad itu. Leburlah orang ini di dalam Nur Muhammad tadi, leburlah di dalam sifat dan apalnya. Kalau dia di dalam sifat dan apalnya, kalau dia di dalam Nur Muhammadnya, maka dia tenggelam di dalam Nur Muhammadnya tadi. Nyatalah dia itu mesra dengan Nur Muhammad tadi, maka bergerak berdiamnya itu nyata dia melihat kebesaran Nur Muhammad tadi. Inilah orang itu disebut namanya salawat jat sudah. Setiap dia bergerak nampak kenyataan Nur Muhammad, dan itu jadi salawat namanya. Bepandirnya jadi salawat rahmatan sudah seberataan. Inilah dinamakan salawat jat namanya orang tadi. Kalau dia lebur pada sifat dan af'al Allah Ta'ala, di kemanapun dia mengarahkan bergerak berdiamnya nampak kebesaran Allah Ta'ala, maka inilah disebut namanya zikir jat namanya sudah. Orang ini bergeraknya jadi zikir, berdiamnya menjadi zikir, bepandirnya menjadi zikir, dan seluruh aktivitasnya karena nampaknya itu tadi maka jadi zikir semuanya. Karena kita berzikir itu adalah untuk menghadirkan, menyatakan, merasakan bagaimana hadirnya yang dizikiri itu. Tetapi kalau orang sudah fana, meliputilah seluruh tubuhnya, meliputilah seluruh alam ini, maka jadilah yang dipandangnya, yang didengarnya itu menjadi zikir. Maka orang ini sudah dinamakan zikir zat, fana pada zatnya yang dizikirinya, fana pada nurnya yang disalawatinya. Maka seluruh yang digerakkannya itu sudah tajalli salawat tadi. Siapa yang bersalawat, siapa yang disalawati, sudah nampak dia merasakan yang disalawati, merasakan yang bersalawat sudah. Wallahu alam. Masya Allah. Maryam sampai sini dulu lah. Masalah kita terlalu asik kita, insya Allah. Ini, minta maaf kepada yang hadir. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan kita seberatan diberikan Allah Subhanahu wa taala khazanah-khazanah, perbahandaran rububiyah, faidul ilahiyah, faidul rabbaniyah yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita seberatan. Mudah-mudahan cepat dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberatan. Masya Allah, tabarakallah, ampun maaf, minta ridha. Andi, Wahyu seberatan, Maryam, ulun turunkan dulu pianlah. Masalah Bang Andi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.